kasih kepada Ustadz dan Ustazah sudah mempersiapkan dari waktu, mempersiapkan tempat untuk penjelasan yang insya Allah kami akan atau saya akan berikan kepada teman-teman semua. Baik dari judul On Job Learning 7 jurus BK hebat, kenali potensi dan kelola emosi. Yang pertama, apa sih 7 jurus BK itu? Jadi Ustazah, 7 jurus BK itu adalah sebuah program yang dirangkum menjadi 7 komponen pembinaan karakter, yakni kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan peran guru dalam membimbing karakter positif, berkembang pribadi, sosial, belajar, dan karir siswa secara efektif sekolah. Terus, latar belakang adanya 7 jurus BK ini bisa dibaca Ustazah bahwa dari ini adalah tantangan oleh semua guru, dan bukan lagi guru BK saja yang diberi amanah seperti ini. Kita dititipkan seorang anak di sekolah, kalau misalnya kita hanya sekedar mengajar, kita tidak akan bisa merasakan bagaimana efek dari apa yang kita ajarkan. Kita hanya melihat sebuah angka saja yang dihasilkan di dalam kelas. Tapi kalau misalnya kita mempelajari, memahami apa saja yang ananda kita miliki, potensinya, emosinya, kita juga bisa tahu bagaimana dampak ke depannya. Untuk jurus BK apa saja? Yang pertama ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, ada jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Oke, yang pertama itu kenali potensi. Kenapa kita harus mengenal potensi ananda kita atau peserta didik kita? Karena guru dilatih untuk mengenali dan mengidentifikasi potensi siswa, baik akademik maupun non-akademik, melalui observasi dan asesmen psikologis. Ini membantu dalam memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan kita. Jadi, waktu saya bimbing Ustazah, saya diberikan tantangan kepada fasilitator nasional, di mana kita benar-benar harus mengetahui potensi setiap anak, agar jika ananda membuat masalah, kita tidak melihat ananda tersebut adalah sebuah masalah, tapi di balik masalah yang dia lakukan ada potensi. Nah, kenapa kita perlu mengelola emosi? Agar mengajarkan siswa untuk mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan menguras stres. Resiliensi agar mendorong siswa untuk mengembangkan ketahanan mental, sehingga mereka dapat bangkit dan dari kegagalan dan menghadapi kesulitan dengan sikap positif. Tumbuhkan resiliensi. Tahu kan anak-anak kita sekarang sudah banyak yang menjudge dirinya depresi, stres. Nah, kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang yang sudah banyak pengalaman, nah disinilah tugasnya kita untuk membangun kembali daya lenting anak kita, membangun kembali motivasi anak kita. Ini tujuan dari tumbuhkan resiliensi. Selanjutnya ada jaga konsistensi. Nah, jaga konsistensi ini tujuannya untuk menekankan pentingnya konsistensi dalam pendekatan bimbingan, baik dari segi waktu maupun metode, untuk membangun kepercayaan siswa terhadap guru. Setelah kita mengetahui potensi, mengelola emosi, kita menumbuhkan resiliensi, jagalah konsistensi itu. Jangan hari ini kita kelola emosi, kita melihat anak-anak punya banyak potensi, besoknya kita jadi down, besoknya kita jadi masa bodoh, besoknya kita tidak mau lagi peduli dengan hal-hal seperti itu. Jadi jaga konsistensi. Selanjutnya, jalin koneksi. Tujuannya untuk membangun hubungan yang kuat dan positif antara guru, siswa, dan orang tua, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa. Jalin koneksi. Jangan mentang-mentang kita kayak introvert, nggak bisa nih ngomong, nggak ada nih kita punya kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kita
di sini diminta dan menjadi tantangannya kita belajar di sini untuk menjalin koneksi dengan orang tua dengan cara komunikasi di awal. Tujuannya untuk mengajak kolaborasi antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan pihak lain di sekolah untuk mendukung keberhasilan siswa secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah menata situasi atau tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga siswa merasa lebih terbuka untuk berbagi masalah dan mencari bantuan. Nah, ini 7 jurus PK yang pernah saya pelajari. Implementasi jurus 1 kenali potensi kepada kelas 7A. Jadi, saya mengambil kelas 7A untuk sebagai sasaran implementasi saya. Oh ya, 7B salah, maaf. Karena kadang tertukar di antara 7A dan 7B. Karena kita melihat kelas 7 itu masih butuh pendampingan dan masih beradaptasi kepada lingkungan sekolah. Ini Ustazah. Tujuannya untuk membantu siswa kelas 7 mengenali apa saja kelebihan, minat, dan kemampuan diri mereka. Dengan mengenali diri sejak awal, siswa bisa membangun rasa percaya diri yang lebih kuat dan memiliki motivasi dalam diri untuk terus berkembang. Harapannya setiap siswa dapat mengembangkan diri secara lebih terarah dan mencapai prestasi terbaik sesuai potensi masing-masing. Nah, strategi pembelajaran yang saya pelajari di BIMTEK adalah dengan metode ARKA. Ada yang tahu metode ARKA? Bukan ARKA. Experiential learning. Pernah dengar Ustazah ARKA? Aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Nah, pada kenali potensi kelas 7B itu aktivitas yang saya lakukan adalah mengikuti tes gaya belajar melalui Aku Pintar ID. Ada yang pernah menggunakan Aku Pintar? Nanti saat kita buat kelompok, habis itu kita tes kecerdasan majemuk. Setelah itu saya kelompokkan dari hasilnya. Ada yang kinestetik, apalagi satu-satu? Audio tadi sama? Ya, tidak ada 3 gaya belajar yang saya dapatkan dan meminta masing-masing Ananda untuk berkumpul dengan sesama gaya belajarnya. Refleksi pada aktivitas dari refleksi menyesuaikan hasil dengan gaya belajar, terus membandingkan dan dengan pengalaman belajar sebelumnya, menentukan perubahan yang ingin saya lakukan agar belajar lebih efektif. Ini refleksi yang dilakukan oleh kelas 7B. Selanjutnya, nah ini konseptual. Setelah sudah saya temukan hasil refleksinya, sudah menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari refleksinya, saya menjelaskan hakikat dari gaya belajar tersebut. Setelah itu menguraikan jenis-jenis gaya belajar, membangun kesadaran bahwa setiap gaya belajar itu punya nilai. Aplikasinya, siswa menyusun rencana belajar pribadi yang menyesuaikan gaya belajar mereka. Kedua, siswa menyesuaikan gaya belajar. Ketiga, siswa menggunakan hasil asesmen sebagai acuan dalam pengelola proses belajar sehari-hari. Nah, ini salah tantangan yang saya hadapi ketika mengimplementasikan kenali potensi. Jadi, pada saat saya masuk itu bertepatan dengan tablik akbar yang dimana beberapa siswa di kelas 7B menjadi pengisi acara. Sehingga banyak yang belum mengerjakan platform Aku Pintar. Solusinya adalah memberikan kesempatan kepada siswa yang berhalangan hadir untuk mengikutkan asesmen secara mandiri. Selanjutnya melakukan bimbingan teknis. Dari tantangan yang kedua itu banyak siswa yang belum paham pernyataan atau redaksi katanya, kalimat-kalimat yang ada di platform. Nah, saya di sini memberikan solusi dengan mendampingi Ananda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di platform. Selanjutnya, nah, hasil yang saya capai adalah siswa kelas 7B menunjukkan peningkatan dalam mengenali kemampuan dan mereka lebih berani berbagi tentang hal yang mereka sukai dan merasa bangga terhadap potensi yang dimiliki. Nah, ini hasil dokumentasi yang Ustazah bisa dilihat. Ini nanti kita lakukan secara bersama. Ini hasil dari bentuk gaya belajarnya Ananda. Ya, selanjutnya ini hasil implementasi jurus kelola emosi karena saya terbiasa
cuaca kan berubah-ubah. Tapi saya yakin perasaan Ustadz hari ini, detik ini sama. Jadi minta Ustazah, perasaan emosi apa yang muncul pada hari ini, detik ini. Jadi di sini ada papan cuaca emosi. Ada happy, bahagia, ada sad, sedih, angry, marah, confused, itu bingung, afraid, atau scared, lagi takut, atau shock. Oke, shock ataupun tapi itu. Oke, saya minta dari Ustaz Aziz di ini kan? Oh iya. Oke, sebelum sekat. Oh, ada happy. Waktu saya terbatas untuk membuat medianya, sehingga yang saya lakukan aplikasinya membuat roda emosi. Mereka mengkreativitaskan rekreasi
waktu yang terbatas. Sekarang medianya masih berlanjut Ustazah dan masih penyelesaian. Ini tantangan dan terima kasih telah implementasi saya Ustazah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.